Pada suatu hari ada seorang pria yang terdampar di pulau tidak berpenghuni. Pria ini berdoa agar ada orang yang datang menolongnya. Pertolongan tidak kunjung datang dan akhirnya pria ini membangun sebuah gubuk untuk melindungi dirinya sendiri. Suatu hari pria ini pergi mencari makanan dan begitu kembali ternyata gubuknya terbakar dan asapnya mengepul ke langit. Pria ini sedih dan frustrasi serta berkata, "Tuhan, teganya Engkau membiarkan ini terjadi." Keesokan paginya, pria ini terbangun oleh suara kapal yang datang untuk menyelamatkannya. "Bagaimana kamu tahu bahwa aku di sini?" tanya pria ini. "Kami melihat tanda asapmu," jawab penyelamatnya. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema. Apakah gubukmu terbakar? Kita akan membaca dari Daniel 6 ayat 3 dan ayat 10. Saya bacakan untuk kita semuanya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Pada suatu hari ada seorang pria yang terdampar di pulau tidak berpenghuni. Pria ini berdoa agar ada orang yang datang menolongnya. Pertolongan tidak kunjung datang dan akhirnya pria ini membangun sebuah gubuk untuk melindungi dirinya sendiri. Suatu hari pria ini pergi mencari makanan dan begitu kembali ternyata gubuknya terbakar dan asapnya mengepul ke langit. Pria ini sedih dan frustrasi serta berkata, "Tuhan, teganya Engkau membiarkan ini terjadi." Keesokan paginya, pria ini terbangun oleh suara kapal yang datang untuk menyelamatkannya. "Bagaimana kamu tahu bahwa aku di sini?" tanya pria ini. "Kami melihat tanda asapmu," jawab penyelamatnya. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa kisah di dalam apakah gubukmu terbakar ini, saudara, bukan kisah yang paling sedih, bukan kisah yang paling tragis. Karena di Alkitab ada pria yang lain, ada pria muda yang diangkut dari Israel dan dibuang ke Babilonia. Ini juga mengalami kisah sedih dan juga kisah tragis, kisah yang menyakitkan, lebih banyak daripada pria yang terdampar dan mengalami gubuknya terbakar ini. Dan kita sudah tahu berdasarkan pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Daniel, nah ini adalah tokoh Daniel itu sendiri. Daniel yang masih muda pada waktu itu mengalami hal-hal yang lebih mengerikan daripada pria yang terdampar ini. Minimal kalau kita daftarkan ada 3 kisah yang sangat menakutkan yang dialami oleh Daniel ini. Pertama, dia dibuang ke Babilonia. Kita tahu bahwa ketika raja mereka dikalahkan dan ketika raja Babilonia menawan mereka,
ataupun mengangkut mereka ke pembuangan, dalam arti adalah Daniel dan kawan-kawan ini dibawa dari Israel menuju ke Babel, menuju ke Babilonia. Nah, ini yang disebut dengan pembuangan, saudara. Jadi Daniel dan kawan-kawan waktu itu dibuang ke Babilonia. Dan tentu saja kita yang hidup di Indonesia tidak pernah mengalami yang namanya pembuangan. Kita pernah mengalami yang namanya penjajahan. Nah, bangsa Indonesia pernah mengalami penjajahan oleh beberapa negara ya. Ada Belanda, Jepang, Portugal, dan sebagainya, saudara ya. Nah, kalau kita mengalami penjajahan, itu orang asing yang datang menguasai kita, yang mempekerjakan kita di negeri kita sendiri. Nah, sedangkan pembuangan ini lebih menyakitkan, lebih menderita. Karena apa? Karena tercerabut ataupun tercabut dari sanak keluarga, dari sanak famili, dari tanah air. Dan terutama bagi Daniel dan kawan-kawan yang paling menyakitkan itu adalah ketika mereka jauh dari Bait Allah di Yerusalem. Hal ini nampak bahwa nanti ketika dia rajin berdoa itu dijadikan alasan bagi Daniel untuk mengalami penderitaan yang lainnya. Nah, ini adalah penderitaan pertama yang dialami oleh Daniel yang pada masa remaja sudah diangkut ke pembuangan di negeri Babilonia, mengalami penderitaan di sana karena di sana adalah negeri yang menyembah berhala, tidak menyembah kepada Allah yang hidup. Ini yang pertama, penderitaan yang pertama. Penderitaan yang kedua yang dialami oleh Daniel adalah dia dibuat mandul, saudara. Nah, jadi bayangkanlah seorang pria dari remaja sudah beranjak dewasa. Nah, sekarang Daniel dijadikan sebagai orang kasdim, dijadikan sebagai seorang sida-sida. Dan kita tahu orang kasdim dan orang sida-sida ini dijadikan untuk menjadi pelayan istana kerajaan. Nah, supaya raja tidak curiga atau tidak khawatir istrinya, gundiknya, atau anak gadis mereka yang cantik-cantik ini digoda atau diajak menikah oleh para pria, maka Daniel yang dipekerjakan di istana dan kawan-kawannya itu dijadikan orang kasdim, disida-sida. Nah, itu artinya kalau di dalam bahasa kasarnya itu adalah dikebiri. Atau kalau pada saat ini juga dijadikan sistem untuk merencanakan keluarga berencana, yakni di vasektomi. Jadi dibuat mandul, tidak bisa mempunyai anak lagi kalau menikah ya. Dan tentu saja Daniel tidak menikah ya, karena sudah dibuat seperti itu. Nah, ini diperlakukan persis seperti robot hidup untuk tujuan pelayanan di istana Babilonia, demi supaya raja merasa santai, merasa lega, dan tidak diganggu keluarganya oleh para pria yang tampan-tampan ini. Nah, jadi kita melihat ini adalah penderitaan yang luar biasa. Dan lebih dari itu, selain fisiknya yang dibuat seperti itu, dibuat mandul, dijadikan orang kasdim, dijadikan sida-sida, identitasnya, yakni nama Daniel juga diganti menjadi Belsazar. Itu dinamai menurut nama berhala ataupun nama dewa orang Babel. Walaupun itu adalah Babel yang tertinggi, Belsazar ya, tetapi tetap itu adalah nama dewa orang Babilonia. Nah, kita melihat inilah penderitaan yang dialami oleh Daniel yang dibuat mandul, yang kemudian inner identitasnya ini identitas terdalam, yakni berupa nama yang sangat indah, akhirnya diganti menjadi nama dewa. Ini penderitaan yang dahsyat, bukan saudara? Nah, kemudian belum lagi kita melihat ketika Daniel sudah semakin menanjak karirnya, karena firman Tuhan yang kita baca tadi memberitahukan kepada kita bahwa Daniel mempunyai roh yang kuat. Dia mempunyai kemampuan menafsirkan mimpi, mempunyai hikmat bijaksana yang luar biasa karena Tuhan mengasihi dan berkenan kepada Daniel, dan juga mempunyai kecerdasan yang begitu luar biasa. Dia melebihi setiap orang yang ada di Babilonia dan bahkan melebihi wakil raja sekalipun. Nah, maka akhirnya banyak orang yang tidak suka kepada Daniel. Banyak orang yang akhirnya berkonspirasi mengatur siasat jahat untuk menjebloskan Daniel ke gua singa. Nah, kita melihat pada akhirnya, singkat cerita, Daniel dimasukkan ke gua singa itu adalah hasil konspirasi, hasil mufakat orang-orang jahat yang memusuhinya.
Dengan satu-satunya alasan yang dicari-cari untuk menjebloskan Daniel ke gua singa adalah kehidupan doanya yang selalu berkiblat ke Bait Allah di Yerusalem. Itu dijadikan jebakan. Akhirnya Daniel dilemparkan ke gua singa. Tetapi kita melihat bahwa Allah menyertai mereka. Justru di dalam gua singa terbukti bahwa Allah mengatupkan mulut-mulut singa, dan akhirnya raja menjenguk Daniel, karena raja pun merasa dijebak oleh orang-orang yang memusuhi Daniel, dan akhirnya melihat ternyata Daniel masih hidup, dan dia mengatakan bahwa Allah Israel itulah yang menyebabkan singa-singa itu tidak memakan Daniel. Ini adalah satu kesaksian yang sangat baik sekali dari Daniel kepada raja di Babelonia pada saat itu. Dan akhirnya saudara, orang-orang yang konspirasi, yang bermaksud jahat dan memasukkan Daniel ke gua singa, malah akhirnya mereka yang dilemparkan oleh raja ke gua singa. Dan sebelum mereka dilemparkan, singa sudah mencabik-cabik mereka, bahkan anak istri mereka juga dilemparkan. Jadi bayangkan saudara, ganasnya singa yang memakan habis musuh-musuh Daniel. Nah saudara, kita melihat penderitaan Daniel justru akhirnya menjadikan Allah dimuliakan, karena Daniel senantiasa mengerjakan segala sesuatu dengan berdoa dan memprioritaskan Tuhan. Akhirnya Tuhan juga berkenan kepada Daniel, dan Daniel menjadi pembawa berita firman yang hidup di tengah-tengah kehidupan berhala, di tengah kehidupan orang-orang kafir. Dan penderitaan Daniel yang melebihi, melampaui seorang pria yang gubuknya terbakar itu tadi saudara, berhasil menjalani kehidupannya dengan gilang gemilang di hadapan Tuhan. Karena Tuhan dapat memakai segala penderitaan kita, dapat memakai penderitaan Daniel untuk akhirnya menjadi satu batu loncatan kehidupan yang lebih baik. Dan akhirnya kita melihat sampai akhir hidupnya Daniel tetap gilang gemilang, bercahaya seperti di cakrawala, seperti bintang yang senantiasa bercakrawala dan menuntun orang banyak kepada kebenaran. Nah sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita semua, apakah gubukmu terbakar? Itu bisa jadi sebagai tanda SOS bagimu, sebagai tanda Allah mendatangkan pertolongan bagimu. Apakah usahamu saat ini sedang anjlok? Itu bisa jadi sinyal buat bisnis barumu. Asalkan kita tidak berputus asa dan bersandar kepada Tuhan. Apakah kesehatanmu pada saat ini sedang terganggu? Tuhan Yesus mau menjadi tabibmu. Ingatlah saudara, Tuhan Yesus adalah tabib agung. Tuhan Yesus mau kita hidup lebih bersandar dan mencari wajah-Nya. Biasanya di saat sakit kita sangat-sangat dekat kepada Tuhan. Mungkin selama sehat kita jauh dari Tuhan, dan Tuhan mengizinkan kita sakit supaya kita terpaut erat dengan Tuhan. Apakah saat ini relasimu sedang berantakan? Itu bisa jadi bahwa Tuhan ingin menjadikan itu sebagai pelajaran untuk membina persahabatan yang sejati, baik saudara dengan rekan-rekan, maupun dengan keluarga, maupun dengan Tuhan sebagai sahabat yang terdekat. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Apa yang menjadi penderitaan kita saat ini? Kesusahan kita, jeritan kita siang dan malam. Marilah kita jadikan itu sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, karena Tuhan sudah berjanji apabila kita mencari wajah-Nya maka Dia berkenan ditemui. Oleh karena itu biarlah setiap diri kita setiap hari mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita menjadikan Tuhan sandaran kita yang kuat kokoh, supaya ketika bencana menimpa kita, kita tidak sampai tergeletak. Kita tetap dapat berjalan di dalam jalan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk dapat melalui jalan-jalan kita senantiasa disinari oleh terang firman Tuhan. Shalom.